Hello, welcome bos. Selamat datang di All New Skill Tutorial. Oke bos, kali ini kita akan mempelajari aplikasi Adobe Photoshop versi CS ya. Yang saya install ini adalah CS6 64 bit. Kita klik open. Maka inilah tampilan awal dari interface Photoshop. Kita buka file baru new agar lebih jelas terlihat. Kita buat satu objek untuk memahami interface. Oke. Yang paling atas seperti aplikasi lain, ini adalah menu bar, master dari perintah-perintah di dalam aplikasi Photoshop ini. Jadi terdapat di dalam menu bar ya, sama dengan aplikasi-aplikasi lain atau software lain seperti Corel, Inventor, AutoCAD, dan Adobe Premiere juga ya. Kemudian ada option bar ya. Ini yang di bawah menu bar, barisan ini. Ini adalah option bar, yang mana option bar merupakan bagian yang berisi perintah tambahan yang isinya akan selalu berubah bergantung pada tombol perintah yang dipilih pada bagian toolbox. Contoh seperti kita menggunakan kuas brush. Di situ kita dapat mengatur besaran kuas tersebut di dalam option bar. Begitu juga perintah toolbox yang lain. Kita aktifkan misalnya brush ya. Dia akan berubah. Jadi kalau di AutoCAD ini namanya ribbon ya. Cuman kalau AutoCAD tergantung menu yang kita klik. Yang atas ini. Sementara kalau di Photoshop ini tergantung pada toolbox yang kita klik ya. Perubahannya tergantung pada toolbox. Sebenarnya hampir sama saja. Kalau di toolbox ini adalah lebih banyak kita gunakan dalam Photoshop, maka dalam AutoCAD itu lebih banyak kita menggunakan pengeditan di ribbon dari hasil submenunya ya. Oke. Kalau belum mengerti, bisa dilihat tutorial kita pada perjumpaan di mempelajari interface AutoCAD. Kemudian ada namanya toolbox. Ini barisan yang sebelah kiri. Toolbox ini berisi palet-palet tombol perintah seperti perintah untuk menyeleksi, memotong atau cropping, menyunting, menulis teks, membuat bentuk atau shape, dan lain-lainnya ya. Ini dia seleksi. Ini crop. Jadi crop akan langsung mengikuti hasil seleksi yang kita buat sebelumnya. Ini pick untuk memindahkan objek. Ini brush, clone. Ini history brush tool. Ini penghapus, eraser tool. Ini adalah pewarnaan, gradient dan solid, warna gradient dan warna solid. Ini adalah alat untuk
membuat blur, mempertajam. Kemudian ada dot tool, burn tool, sesuai artinya ya. Dot tool itu untuk membuat lebih terang ya, sedangkan burn itu membuat lebih gelap. Nanti kita akan praktekkan. Ini pen tool sangat penting dalam bekerja di Photoshop, karena biasanya kita menggunakan Photoshop ini adalah untuk editing foto-foto atau gambar-gambar raster, yang mana kita butuh menseleksi gambar tersebut atau pengeditan gambar tersebut dengan seleksi yang harus benar-benar pas. Misalnya kita seleksi gambar orang, jadi kita harus menyeleksi benar-benar. Misalnya kita seleksi harus jadi sangat membantu. Jadi Photoshop ini tanpa pen tool itu seperti lauk tanpa garam ya, bukan pepatah tapi itu kenyataannya. Nah, ini hasil seleksinya. Oke bos, kemudian ada yang namanya panel ya. Ini yang sebelah kanan. Ini panel dalam Photoshop yang tak kalah pentingnya dengan toolbox, karena kita bekerja dengan toolbox, hasilnya akan ditampilkan di area panel. Nah, maka ini yang kita buat tadi berada dalam satu layer. Ini namanya layer ya. Jadi jika kita tambah layer baru, kita bisa membuat gambar sudah dalam beda layer ya. Maka jika kita move, hanya yang berubah posisi hanyalah pada layer yang aktif ya. Pada saat ini adalah layer rectangle 2. Sementara tadi namanya, jika kita klik di sini layer rectangle 1, maka yang bisa kita edit dan kita move adalah hanya layer rectangle 1 ya. Oke bos, panel itu sendiri terdiri dari beberapa palet editor yang di dalamnya terdapat beberapa perintah untuk manipulasi dokumen, seperti penggunaan layer tadi, pengaturan layer, adjustment, masking, dan banyak lagi ya. Adjustment itu ini ada brightness dan contrast, ada level, ada curve, ada exposure. Nah, ini adalah penggunaannya untuk mencerahkan gambar. Ada hue, saturation, ini mengubah warna dasarnya. Jika misalnya ini adalah warna kuning, dan jika kita beri efek hue saturation-nya, ini bisa berubah dengan sendirinya, bahkan bisa menyamai yang di atas ini ya. Itulah dasarnya
Photoshop ya, maka dia lebih tepat untuk digunakan pada pengeditan gambar-gambar raster yang disebut dengan true color ya, karena ini memang warnanya warna yang sangat lengkap ya, tidak seperti penggunaan di Corel yang menggunakan warna kaku. Artinya kaku adalah menggunakan warna-warna solid karena memang penggunaan Corel itu sendiri untuk membuat vektor ya. Sementara di Photoshop kita akan mengedit dan menggambar menggunakan gambar-gambar raster. Kemudian yang di tengah ini adalah workspace, area kerja ya. Jika kita buka lagi ini, kita bisa memilih ya areanya, area kertas berapa. Misal kita buka A3 ini, nah ini adalah area A3, sedangkan ini tadi yang kita buka adalah area A4. Oke bos, mungkin sekian dulu untuk pengenalan Photoshop. Lain waktu di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menggambar, mengedit di Photoshop. Oke bos, jika ada yang salah, dan saya biasa selalu banyak salah dalam mengucapkan, mohon maaf. Sekian dulu, semoga sukses.